Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bos Reborn. Nah, seperti biasa, tentunya dengan channel ini Om Bos Reborn yang senantiasa membahas tentang pusaka, tentang badik, parang, tombak maupun mustika yang teman-teman miliki ataupun yang teman-teman ingin memiliki. Baik, mungkin tema kita malam ini berkaitan dengan bahan pembuatan bilah pusaka atau eh, badik, parang maupun tombak yang tempaan baru. Kebetulan saya ada satu contoh badik kurang lebih seperti ini modelnya. Ini hasil tempaan baru, tentunya dengan bahan-bahan yang super dan berkualitas tinggi. Saya sengaja buat video ini teman-teman karena di video saya sebelumnya yang membahas tentang temuan baru atau yang saya miliki keris hasil tempaan baru, ada beberapa teman yang menanyakan bahan apa sih yang saya gunakan untuk membuat keris dengan pamor seperti ini. Di video sebelumnya saya membahas keris ini baik dari segi bahan yang saya gunakan itu adalah jangkar tua ataupun linggis dan besi-besi kapal. Kenapa? Karena konon katanya bahan itu kuat dari segi material karena sudah teruji berpuluh-puluh tahun di air asin. Tapi kali ini teman-teman saya ingin membahas tentang bahan dari badik lubuk batu ini yang berasal dari bahan-bahan super. Jadi ini contoh badik tempaan baru yang kebetulan bahannya ini saya rasa dari bahan-bahan super. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Inilah salah satu bahan-bahan super yang banyak diburu para kolektor-kolektor badik, kolektor parang untuk dijadikan bahan pamor. Seperti ini. Jadi sebenarnya saya ada banyak macam jenis bahan untuk pembuatan badik. Ada beberapa yang saya simpan, mungkin teman-teman biasa dengar lemme dari Sulawesi juga mungkin banyak. Ada jenis sinangke atau jenis-jenis parang yang secara usia itu sudah ratusan tahun terpendam di dalam tanah. Jadi sudah tidak diragukan lagi tentang kualitas, tentang hasil yang ditampakkan pada saat setelah ditempa. Nah, tapi teman-teman harus juga memilih pandai besi yang memang profesional. Artinya yang mempunyai skill di bidang pembuatan pusaka. Karena kalau misalkan tukang tempanya abal-abal atau baru belajar, itu saya rasa hasil yang dihasilkan nanti kurang menarik. Kurang menarik karena setahu saya berdasarkan hasil bincang-bincang dengan para pembuat badik ataupun parang, itu dari teknik membakar besi pun itu ada kadarnya. Jadi kapan harus panas, kapan harus di tempat dingin. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi teman-teman sebelum membuat atau memesan keris ataupun badik, supaya tidak kecewa, jangan salah memilih bahan. Jangan pernah salah memilih bahan. Nah, seperti itu. Apalagi kalau tujuannya untuk dipakai sendiri, untuk diwariskan nanti. Saya rasa teman-teman harus memilih bahan yang berkualitas. Sekarang
saya pun ditelepon oleh beberapa pengguna media sosial yang menanyakan bahan ini. Jadi sepertinya yang bersangkutan memang mau beli karena saya sebenarnya menjanjikan hasil. Saya bukan pedagang, cuman apabila ada yang butuh dan saya berlebih, kenapa tidak saya berbagi. Tentunya teman-teman juga harus tahu, saya kan memperoleh ini juga kan hasil dari membeli. Jadi jangan terlalu over lah dalam menawar. Karena setahu saya harga yang seperti ini juga lumayan lumayan menguras kantong lah. Dan hasil yang di, apa namanya yang dihasilkan nanti setelah ditempa memang tidak pernah mengecewakan. Jadi memang saya punya banyak. Saya punya banyak. Kenapa saya kasih gantungan supaya memang tidak tidak sakit apabila kita pegang di sini seperti itu. Saya ada beberapa. Memang dari segi kualitas memang luar biasa. Ini eh, saya bisa pastikan pamor yang dihasilkan atau biasanya orang Bugis Makassar bilang batu lapa ataupun bulung pulang itu sangat-sangat bercahaya, sangat-sangat bercahaya. Tapi kembali lagi ke teknik penempaan. Jadi sebelum teman-teman apa namanya membeli yang seperti ini untuk membuat satu pusaka, eh, baiknya teman-teman survei dulu lah siapa yang akan membuat. Jadi semakin profesional pandai besinya, semakin bagus hasil nanti yang akan ditampilkan. Belum lagi, belum lagi warangkanya. Warangka pun juga harus dibuat oleh tukang-tukang yang profesional supaya tidak tidak abal-abal kesannya. Nah, kalau mau yang lebih cantik bisa diukir di sininya, mungkin di daerah Jawa itu atau di daerah Jogja itu memang terkenal spesialis mengukir seperti ini. Jadi bisa di apa namanya diisikat diganti dengan tanduk ataupun gigi gigi paus biasanya orang bilang seperti ini. Jadi untuk badik seperti ini hasil awalnya. Nanti kalau kita buatkan warangka otomatis pasti yang terbaik juga yang kita bikinkan. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, kalau memang teman-teman tertarik atau berniat ingin membuat badik pusaka atau keris pusaka yang akan diwariskan nanti, mohon kiranya agar teman-teman jeli memilih bahan seperti itu. Jeli memilih bahan. Nah, kalaupun teman-teman tertarik bisa tinggalkan komentar, bisa tinggalkan nomor telepon juga di komentar. Saya pun juga akan meninggalkan nomor telepon di deskripsi saya nanti supaya bisa membantu teman-teman dalam memperoleh bahan-bahan seperti ini tadi. Ini kalau di daerah Sulawesi ini namanya Wasilangandro, sejenis kapak yang berusia ratusan tahun terpendam di dalam tanah, digali atau ditemukan secara tidak sengaja oleh para pencarinya dan dikumpul. Jadi ini sebenarnya tidak bernilai kalau dari segi harga. Kenapa? Karena kalau orang tidak menyukai atau tidak tahu makna daripada ini tidak ada harganya. Tapi kalau memang yang bersangkutan tahu asal usul yang seperti ini dari mana, penggunaannya untuk apa, itu harganya bisa ada. Nominal mungkin saya tidak bisa sebutkan, tapi setidaknya barang-barang seperti ini tergantung kebutuhan. Semakin kita butuh, maka harga semakin mahal. Semakin kita butuh, maka harga semakin mahal. Karena saya punya banyak, lebih dari satu, maka untuk harga kita bisa negosiasikan lah. Ada banyak yang saya simpan ini.
Ini mungkin ada beberapa yang saya tampakkan. Ini masih banyak lagi. Mungkin sekitar 50-an yang saya simpan, 50 biji. Karena saya tahu barang-barang seperti ini pasti suatu saat akan langka. Pasti suatu saat akan langka dan akan banyak peminatnya. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Kalaupun ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan, ataupun tadi ingin memiliki bahan seperti itu, silahkan tinggalkan komentar. Saya insya Allah siap untuk memberikan masukan ataupun negosiasi. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.